Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Setelah kita tunaikan salat Isya berjamaah, kita berharap mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah dan kita kembali kepada materi kita. Tadi kita sudah tinggalkan alam yang pertama dan sekarang kita masuk pada alam yang kedua, alamud dunya. Alam dunia, inilah alam yang sekarang kita sedang berada padanya. Ini alamud dunya, alam al-fitnah, alam al-halal wal haram. Alam di mana di situ ada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bebas hidup atau menjalani kehidupan semau kita. Kita mesti menjalani kehidupan sesuai dengan yang telah diatur oleh Allah. Kenapa kita ini harus ada? Kenapa Allah ciptakan kita? Kenapa Allah adakan kita? Ketika berada di alam-alam rahim itu belum ada. Ketentuan itu belum ada. Bahkan ketika alam dunia pun ada umur di mana nanti kita bisa masuk pada masa di mana kita sudah mulai dibebankan hukum dan ketentuan itu. Karena saat kita masih kecil, itu Allah belum bebankan apapun. Saat kita sebelum kita berumur pada umur baligh, maka belum ada kewajiban apapun, belum masuk dalam kategori mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebankan hukum. Tapi ketika sudah ada fase di mana kita dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur kita sampai pada umur baligh, maka berarti kita berada pada alam al-halal wal haram. Alam di mana ada yang halal, ada yang haram, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang baik, ada yang buruk, ada ketentuan-ketentuan, dan semua itu memang harus menjadi sesuatu yang kita pentingkan untuk dipahami, karena alam dunia ini bukanlah alam yang untuk selama-lamanya. Ini kan hanya sekedar untuk jembatan menuju alam yang berikutnya. Ini kita tidak akan bicarakan kalau tadi judulnya hukum dan peristiwa. Ini peristiwa-peristiwa ini tentu akan sangat banyak sekali. Hukum-hukum juga tentu akan sangat banyak sekali. Tapi yang jelas, kita berkewajiban untuk memahami itu semua. Tidak mungkin kita enak-enakan hidup di dunia, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata kita tidak mau mentaati aturan dan ketentuan yang diberikan oleh Allah. Bahkan kadang-kadang nikmat yang diberikan oleh Allah justru kita gunakan untuk menjauhkan diri kita dari yang memberi nikmat. Inyo yang membayar, tapi kita gunakan untuk menjauhkan diri. Padahal kalau seandainya nikmat kita gunakan untuk mendekatkan diri, nikmat itu bertambah. Ditambah terus sama dia. Maka pertambahan nikmat itu urusan Allah yang kalau seandainya kita taat saja, kalau seandainya kita ikuti aturannya, maka dia akan berikan kita apa yang kadang-kadang belum kita minta. Allah memberinya. Kenapa? Karena ketaatan kita bisa mendatangkan cinta, bisa membuat Allah mencintai kita. Kita kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu yang penting.
maka kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita tidak duga-duga. Maka kehidupan dunia ini adalah kehidupan di mana kita diuji, darul bala. Kalau akhirat nanti namanya darul jaza. Darul bala, darul di mana kita diuji. Tempat di mana kita harus lulus dalam ujian itu. Tapi ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Ada yang durhaka, ada yang taat kepada Allah. Ada yang ingat dia janjinya kepada Allah saat di rahim, ada yang tidak ingat. Dulu dalam rahim ketika kita jawab pertanyaan Allah, alastu birabbikum, bukankah saya adalah Rabb kalian? Qalu bala. Kita semua menjawab ketika itu iya. Dan itu artinya kita berjanji untuk mentaatinya setelah kita sampai pada alam dunia. Tapi ternyata banyak di antara orang yang mudah-mudahan tidak termasuk kita yang melanggar janji itu, yang melanggar ikrar itu. Yang kita harapkan dari kita, tentu saja kita dimudahkan oleh Allah untuk bertahan di atas fitrah. Bersyukurlah ketika kita lahir di tengah-tengah keluarga yang memang muslim. Ayah kita seorang muslim, ibu kita seorang muslimah, lahir kita di tengah-tengah keluarga itu. Jadi kita tak payah-payah untuk mencari-cari hidayah. Karena memang kita sudah hadir di tengah-tengah petunjuk itu. Maka ada tadi persoalan azan, kenapa harus diazankan? Tapi terlepas dari beda pendapat para ulama, seperti yang tadi kita katakan, itu diantara yang pendukungnya. Nah sekarang kita sudah berada di atas hidayah itu, dan hidayah itulah yang mahal dalam kehidupan kita. Hidayah iman itu tidak bisa kita bandingkan dengan kebaikan apapun. Sehatkah, hartakah, jabatankah, tidak ada artinya kalau kita bandingkan dengan nikmat Allah yang bernama iman. Maka dulu di antara sahabat, sudah pernah juga saya sampaikan riwayat ini, ketika ditanya oleh Nabi, kaifa asbahta, gimana kabarmu pagi ini? Dia tidak jawab sehat. Tapi dia jawab, asbahtu mu'minan haqqa. Pagi ini ya Rasulullah, saya benar-benar merasakan iman. Jadi nikmat sehat itu bagi dia tidak ada artinya kalau seandainya tidak ada iman. Tapi ketika iman itu ada, lalu mungkin kita sakit-sakitan. Sakit-sakitan ini bagi orang-orang beriman itu hanyalah cara Allah untuk menambah kemuliaan dia. Kurang-kurang sikit harta di mata orang beriman itu hanyalah cara Allah untuk memuliakan dia. Karena orang yang kurang harta bisa mulia dengan sabar. Orang yang banyak harta bisa mulia dengan syukur. Orang yang sehat bisa mulia di sisi Allah dengan syukur ketika dia sehat. Orang yang sakit bisa mulia di sisi Allah dengan sabar yang dia tunjukkan. Maka kalau sudah iman yang bicara, kalau kita sudah memiliki iman, hidup segalanya akan merasa ringan untuk dijalani. Kenapa merasa ringan? Karena kita punya tempat mengadu. Yang berat itu adalah kalau ada masalah, tidak ada tempat mengadu. Itu boleh. Ini masalah banyak tahu. Itu tidak ada tempat mengadu. Orang beriman, orang yang punya tempat mengadu. Dan yang tempat mengadunya itu maha segala-galanya. Nah apa Pak? Makanya Allah itu disifati dengan semua sifat kebaikan. Kaya, Allah maha kaya. Nak mulia, Allah maha mulia. Nak rezeki, Allah maha pemberi rezeki. Terjatuh kepada dosa, ingin pula kita bertaubat, Allah maha penerima taubat. Jadi tidak ada yang harus dirisaukan lagi, karena kita punya tempat mengadu. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Mengeluh.
Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illa al-musallin. Jadi manusia diciptakan dalam keadaan mengeluh, suka berkeluh kesah. Mengeluh saja kerjanya. Pada saat mengeluh itu dia tidak bisa menghitung jumlah nikmat Allah yang ada pada diri dia. Saat kita mengeluhkan kehidupan kita, kalaulah kita diminta menghitung nikmat Allah pada diri kita, tidak sanggup. Apa itu? Apa udah ada mengeluh? Makanya dulu pernah saya sampaikan barangkali kisah Abu Ubaid yang ketemu dengan seorang pemuda di luar masjid mengeluh. Dia mengeluhkan kemiskinannya, seolah-olah Allah lupa dengan dia, seolah-olah dia tidak punya apa-apa. Mengeluh miskin. Inginlah dibeli oleh Abu Ubaid satu jarinya. Beliau dan boli jai wanginya 1000 dinar. Tidak bisa adanya. 1000 dinar ndaknya. Berarti satu jari lebih mahal dari mata. Sehat ndaknya? Sehatnya. Mau ndak kamu sebeli satu mata kamu 1000 dinar? Ndak ya mau. Boleh telinga sewalanya. Jalan sehat. Ndak. Apa kata Abu Ubaid? Sesungguhnya di diri kamu sekarang dunia dan segala isinya ada. Kau tidak mengeluh. Berubah langsung mindsetnya. Jadi kadang-kadang kita mengeluhkan kehidupan kita, sompi ini, padahal nikmat Allah tidak bisa kita hitung saat itu. Kita merasa sempit kehidupan kita karena memang hati kita sesak oleh dunia. Coba kita lapangkan hati kita. Jangan diisi dunia ke dalamnya, makanya sampai lupa Allah Ta'ala jadinya nilai itu sih. Sehingga yang ada di pikiran kita ya dunia. Naik jabatan kawan kau nyolon nih so. Ini jabatan ganti sofa tetangga, ganti kursi yang kenayo, nyolon sabui. Jadi sibuk kita untuk mengurus orang lain jadinya. Padahal dunia ini adalah tempat untuk menyibukkan diri kita mengurus diri kita sendiri. Mengurus aib diri kita sendiri. Bukan justru untuk mengurus aib-aib orang lain dan kita melupakan aib kita sendiri. Alam dunia. Sekarang kita berada pada alam itu. Bersyukurlah ketika kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, dan itu artinya adalah Allah berikan kita kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk menjadi lebih baik. Yang telah berlalu, hal-hal yang telah berlalu untuk sesuatu yang kita koreksi. Andaikan ternyata di situ ada banyak kekeliruan, ingat Allah yang kita sembah itu Maha Pemaaf. Allah yang kita sembah itu Maha Pengampun. Pernahkah Allah putuskan nikmat saat kita berbuat maksiat? Jangan itu sayang Allah Ta'ala. Awak buat maksiat dah pindah putu ini marah. Bahkan banyak dulu. Tengah-tengah ndak rajin sembahyang soki lancar. Itulah ujian. Jadi tempat di mana kita diuji, tempat fitnah. Kalau kita mengaku beriman, siap-siaplah untuk mendapatkan ujian itu. Hasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bebas aja kami ngomong nih kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji? Tidak akan ada ceritanya. Berani beriman, berani diuji. Dan orang-orang beriman, ujian itu hanyalah tahapan untuk menuju tingkat kemuliaan yang berikutnya. Sedangkan sekolah ada ujian kan? Bila bu bisa naik kelas 2, kalau lulus di kelas 1, ada lulus bersifat gitu, naik aja jadi.
Malah ndak aja lah 2 tahun, 3 tahun kelas 1 ndak naik apa sih Pak? Naik lah kelas 2. Yang jelas ada ujian. Ujian itulah yang menentukan peringkat kita nanti. Di dunia ujian itu ternyata juga ada. Kalau di sekolah belajar dulu tuh baru ujian. Kalau di dunia diuji dulu bawa belajar sudah. Dari semua ujian itu kita ambil pelajarannya. Oh, kausan potang dek cendeko dan makanya Allah murka, berarti kita mesti berubah. Alamud dunia. Kalau alam rahim 9 bulan rata-rata. Kalau untuk alam dunia enggak ada rata-rata. Mungkin esok pagi. Kalau alam rahim seorang ibu, kalau walun 9 bulan nyaman-nyaman ya, Bu. Ya memang itulah batas punya, walaupun ada nanti beda, kadang kurang seminggu, kadang lewat seminggu, itu tidak mencederai ketentuan 9 bulan tadi. Tapi kalau untuk alam dunia, tidak ada ketentuan itu. Mungkin lama, mungkin sebentar. Ada orangnya naik duitnya bukan tidak baik Allah. Ada orang lah lama duitnya, lah eloknya mati soalnya tapi duitnya masih dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada memang dari hadis Nabi di mana Nabi menyampaikan kira-kiranya, tapi bukan sebagai satu kepastian. A'maru ummati, kata Nabi, a'maru ummati, umur umatku ma baina sittina wa sab'in wa qalilum man yatajawazu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat itu. Yang kurang ada. Tapi yang lewat dari itu sedikit tapi tetap ada. Maka digambarkanlah oleh Nabi umur umatnya dengan umur yang memang tidak panjang. Berbeda dengan umur nabi-nabi yang sebelumnya. Sebelumnya kan ada yang 300 tahun, ada yang 500 tahun, ada yang 1000 tahun. Itu Nabi Nuh itu saja berdakwah di kaumnya 1000 kurang 50. Berarti 900 alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50. Begitu umur dia. Tapi kita ternyata adalah orang yang umurnya pendek-pendek. Meskipun umur kita pendek-pendek, ada harapan besar yang diberikan oleh Nabi kita yang itu tidak didapatkan oleh umat yang lain. Apa itu? Kitalah orang yang pertama masuk surganya Allah. Belum akan masuk surga umat manapun kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memasukinya. Ikhwati fillah, alamud dunia sekira tentu akan panjang pembahasannya. Sekarang tengok jam sudah jam 8, saya ingin ambil satu lagi. Saya tidak yakin untuk menyelesaikan semuanya. Dan yang ketiga ini juga tidak akan selesai. Barangkali bisa kita sambung pada yang akan datang. Ketika kita sudah selesai pula ketentuan Allah dalam alamud dunia kita, maka kita pindah kepada alamul barzakh. Barzakh itu artinya batas. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Itu barzakh, itu batas. Masa ini dunia, ini akhirat. Kotibatir. Sobi dunia ndak ya sobi akhirat alun. Maka ada pada alam barzakh. Al-alamul barzakhi itu al-hayatul barzakhiyah, itu kehidupan khusus yang pada alamnya. Yang kalau seseorang sudah berada pada alam barzakh, maka dia tidak akan pindah lagi kepada alam dunia. Pokoknya itu aturan, setiap pindah kepada alam baru, tidak akan pindah pada alam yang sebelumnya. Masuk pada alam barzakh, diawali dengan kematian lalu masuk kubur. Itu adalah alam barzakh. Dan tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Itu apa aja apa Ustaz? Ada orang nyebutnya ayah Idul Fitri balik aja. Ya, ada yang nyebut cerita. Kalau sudah malam hari raya Idul Fitri,
Pasang lampu elok nang, pasang lilin di rumahnya, balik orangnya. Ada kembali dia, tengok ada keluarga. Adakah kira yang seperti itu? Jawabannya, aduh, ini payahlah kok balik. Jangan-jangan bini batang lah lelaki. Pas tengok ada lelaki sana pelik. Kalau kan bisa dia cerita itu kan. Menyelesai balik. Itu gara-gara itu borak. Tapi memang tidak ada ketentuan seperti itu. Alamul barzakh. Karena ruh ketika dicabut, nah ini banyak nanti persoalan, makanya saya tidak yakin untuk menyelesaikannya. Dalam hadis dikatakan begini, inna ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut, sudah dicabut, tabi'ahul basar. Dia diikuti oleh pandangan mata. Itulah sebabnya semua kita yang meninggal, matanya pasti terbuka. Dia mengikuti perjalanan rohnya ke atas. Jadi roh itu katir, ada catat registrasi itu, bercatat. Nah, orang hati kesannya malaikat catat malaikat meninggal, dan dia diletakkan dalam urusan Allah dalam satu tempat, dan nanti Allah yang menentukan kehidupan dia. Kan nanti dia akan ditanya umpamanya. Itu yang ditanya di alam kubur itu ruh atau jasad yang dikembalikan ruh. Ini dalam kubur, Berarti nanti itu semua dalam ketentuan Allah. Itu alam gaib yang kita tidak bisa meraba-raba, tidak bisa mereka-reka. Kita mesti kembalikan kepada apa yang dikatakan oleh Nabi kita. Karena ini urusan gaib, tidak mungkin oleh akal kita. Nah, jadi diikuti oleh pandangan mata. Maka tugas kita pada saat ada yang meninggal, pertama kali adalah tutup matanya. Jelop itu bukanya. Kalau lama-lama kok payah nutupnya lah apa kan? Sama dengan badan jasad ini kan nanti keras dekat, payah matur. Kan ndak yo lama ada saat mandin, mandang ya kan. Awak mandin hanya waktu tu buka kan. Maka tutup. Segera tutup. Kalau mulut terbuka, tutup. Maka kadang kan ada kadang lambe, maka diikat pakai kain. Itu semua dalam aturan yang dapat dibenarkan. Jasad masuk kepada kubur, dan kubur itu sendiri adalah masalah gaib. Di kubur itu yang nampak di awak itu tidak kubur dah. Itu tanah kuburan. Tapi yang kubur itu sendiri alam gaib. Semua kita ketika sudah dikuburkan akan ditanya oleh malaikat Allah. Nah, dan bagi contoh bukti kubur sebagai alam gaib. Andaikan seseorang itu mati diterkam binatang buas, abi kesodo badan, ini kubur. Apakah dia akan ditanya oleh malaikat? Jawabannya iya. Bilonya mananya? Apakah kuburannya adalah perutnya harimau tadi? Itu tidak alam gaib. Itu tidak diakal awak. Atau hanyut dan tidak pernah ditemukan. Kira-kira ada tidak alam kuburnya? Ada. Ada tidak malaikat yang nanya dia? Bila? Saya lihat ada. Nyawa tidak sahanyutnya, bila ini nama tu bila hanyut. Tapi kalau dia digalikan kuburannya, dimasukkan ke dalam kubur, tetap itu alam kubur yang gaib. Yang nampak dia itu tanah pekuburan. Dan bukan itunya yang kubur itu. Oleh karena itulah kubur tidak perlu dihias-hias. Yang menentukan kehidupan alam kubur itu hendak hiasan bunga-bunga di hati. Nyoba ancak-ancak orang sekali kubah aja. Andaikan dia sebagai pendosa,
Andai kan dia berbuat maksiat, untayan emas berlian pun dikalungkan di nisannya, tidak ada arti bagi dia di dalam. Tapi kalau seandainya dia sebagai orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah, kuburkan, tancapkan sedikit sesuatu, tanah aja situnya. Karena Nabi menyuruh seperti itu. Maka di dalam alam kuburnya dia akan merasa sangat nyaman sekali. Bahkan di alam kubur itu juga diperlihatkan surga dan neraka yang nanti apakah dia akan tempatnya di situ. Makanya orang-orang yang ketika memang baik, lalu yang dipandangnya adalah pemandangan yang indah-indah, dia segera ingin sampai ke situ. Tapi bagi orang-orang yang ternyata yang ditengoknya setiap hari adalah nerakanya Allah,onyosenya jadilah sampai sikonya, jangan sampai si tandanya. Inilah alam dunia kita lah yang akan sangat menentukan untuk mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ketika sudah dikuburkan, maka ada namanya nanti su'alul malaikah. Su'alul malaikah itulah nanti yang dimaksud dengan fitnah kubur. Jadi ada azab kubur, ada fitnah kubur. Kita mendoakan itu kan, doa agar a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabr. Ada nanti permohonan kita agar dilindungi atau dijaga dari fitnah kubur. Apa beda antara fitnah kubur dengan azab kubur? Kalau azabul qabri itu siksaan-siksaan yang didapatkan karena sesuatu yang memang ada dosa yang dengan itu sebabnya kita mendapatkan azab kubur. Apa contoh? Kalau buang air ndak istinja, sosak kancing jalan direm aja motor terus kan buka pintu, asal pintu itu kancing itu masuk ke motor boleh. Penyebab azab kubur. Di antaranya kan hadis Nabi itu kan. Ada lagi yamsi bin namimah, kamanopai membawa fitnah. Datang ke fulan bawa fitnah baru, datang pula ke fulan yang satu ini sampai ke pula fitnah yang baru. Yamsi bin namimah itu di antara penyebab azab kubur. Tapi fitnah kubur itu adalah su'alul malaikah. Pertanyaan malaikat yang di dalam kubur. Siapa Rob kamu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Senang pertanyaannya, 3 nih. Tapi tidak bisa dia pelapal cerita itu je. 3-nya, marabuka, manabiuka, mahdinuka. Apa? Siapa Robmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Pertanyaan kau sajak TK lalu sajak MDA lah kena jawab. Jadi pertanyaan yang sampai ke alam kubur itu pelajaran TK semua. Pelajaran doktor, pelajaran S2, enggak ada tanya dulu kubur. Tapi yang kita ambil dari orang-orang tua kita saat kita kecil dulu waktu di MDA. Itulah ternyata yang masih tersisa untuk di alam kubur nanti. Bisa enggak kita jawab? Bisa atau tidaknya itu tentu apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Dan enggak lo bisa dia jauh-jauh sudah dikubur. Kalau baiklah sudah dikuburkan, hari kok disuruh imam masjid tetogak ada kepala untuk maju yang lalu dikubur tadi. Sangat hidup tak mau dia jauh apa lagi? Bolehlah mati. Itu sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ja'far bin Abi Thalib selesai dikuburkan, Nabi berpesan, wahai sahabat-sahabatku, is'alu lahu tasbih, doakanlah saudara kalian ini at-tasbih. At-tasbih itu adalah kemampuan untuk menjawab. Fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang
sedang ditanya. Kalau mendoakan dia supaya dia bisa menjawab, itu boleh. Itu sesuatu yang disyariatkan. Karena Nabi menyuruh sahabat untuk mendoakan Ja'far bin Abi Thalib. Tapi kok duduk lo sayang meja ucap aku. Talqin itu dulu pernah dilakukan oleh sebagian ulama dari Syam, tapi pada generasi yang bukan generasi sahabat, kalau nggak salah juga apakah tabi'in atau sesudahnya itu ada di Syam. Dan itu yang berkembang, tapi tidak memiliki alasan yang kuat sehingga tidak dapat kita jadikan sebagai ketentuan syariat yang memang layak untuk diikuti. Nah, kalau tidak ada yang pasti alasan ya lebih baik untuk tidak dilaksanakan. Yang diajarkan Nabi justru mendoakan orang yang sudah dikuburkan. Baik, sekira cukup. Kalau ditambah dulu tambah lambe Pak sudah. Jadi saya kira cukup sampai di sini dan sisanya insya Allah kita bahas pada nanti teman yang akan datang. Yang keempat, karena yang keempat ini lebih panjang pula ceritanya, maka bisa nanti kita berikan tema umpamanya perjalanan panjang di alam mahsyar atau apa-apalah gitu. Insya Allah untuk alam yang keempat dan mungkin juga kita mulai kembali dari alam yang ketiga ketika ada hal-hal yang perlu untuk diberikan penjelasan. Terima kasih, saya kira tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam bentuk kekeliruan dan penyimpangan dan semoga kita tetap istiqamah taat kepada Allah sampai akhir hayat nanti. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.